Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak siswa kelas 5, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia tema 6 subtema 1. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang teks eksplanasi. Sebelum memulainya, marilah kita berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan yang Bu Husna sampaikan ya. Oke, kita akan menyampaikan materi atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan siswa dapat meringkas teks penjelasan dari media cetak atau elektronik. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menyajikan ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Yang pertama, Bu Husna akan menjelaskan apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikan harus sesuai fakta. Jadi, intinya teks eksplanasi adalah menjelaskan peristiwa. Peristiwa apa? Baik itu peristiwa alam, sosial, dan budaya. Dan harus sesuai dengan fakta. Jadi tidak boleh informasinya itu dikarang-karang. Harus benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Contoh teks eksplanasi alam yaitu tentang proses terjadinya hujan. Jadi di dalam teks tersebut menceritakan tentang bagaimana sih proses terjadinya hujan, mulai dari urutan sebab akibatnya kok bisa terjadi hujan itu bagaimana. Jadi itu adalah contoh teks eksplanasi yang alam. Jadi menjelaskan tentang kondisi alam. Sedangkan contoh teks eksplanasi sosial adalah menjelaskan tentang kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah teks tentang pengangguran, tentang kemiskinan, teks tentang kriminalitas atau kejahatan yang terjadi di kehidupan kita. Yang ketiga, contoh teks eksplanasi budaya, berarti teks tersebut menjelaskan tentang kebudayaan, ya. Contohnya adalah teks yang menceritakan tentang penyebab lunturnya budaya Indonesia. Jadi di teks tersebut dijelaskan apa saja penyebab lunturnya budaya Indonesia, kemudian bagaimana cara melestarikannya, seperti itu. Nah, berikut ini adalah contoh teks eksplanasi berupa yang berkaitan dengan alam. Jadi di sini adalah teks eksplanasi tentang alam. Di sini menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. Ya. Di sini penjelasannya sangat mendetail, mulai dari keberadaan air di permukaan bumi, kemudian proses penguapan yang terjadi di bumi hingga terbentuknya awan dan diakhiri dengan turunnya hujan, baik itu turunnya hujan berupa air maupun butiran es di permukaan bumi. Nah, bagaimana cara memahami teks eksplanasi dari media cetak? Kita biasanya pernah ya anak-anak membaca berita yang ada di surat kabar, yang ada di koran. Nah, itu adalah salah satu contoh teks eksplanasi dari media cetak. Bagaimana cara memahaminya?
Yang pertama, dengan menentukan kata-kata kunci. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Akan Bu Sna jelaskan satu persatu dari dua cara ini. Yang pertama, menentukan kata kunci. Kata kunci itu apa? Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas atau dipersempit. Tujuannya agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Jadi kata kunci adalah kata-kata yang sering muncul dalam teks dan kata yang penting. Yang kedua, menjawab pertanyaan berkaitan teks. Jadi setiap informasi dapat menambah pengetahuan. Kamu dapat menemukan informasi penting dari teks dengan menjawab pertanyaan. Kita bisa menjawab kita bisa menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan berbagai informasi. Nah, Bu Husna berikan contoh supaya lebih paham. Di sini ada suatu teks. Teks ini menjelaskan tentang kalor, ya. Nah, anak-anak bisa membaca sendiri secara mendetail ini ya. Ini adalah potongan suatu paragraf. Nah, kita akan mencari kata kunci dari paragraf ini. Kata kuncinya apa? Kata kunci dari teks di samping adalah suhu dan kalor. Kenapa kata kuncinya suhu dan kalor? Karena kata suhu dan kalor, ya, kalor ini sering disebut di dalam teks di sini. Sering disebutkan, berkali-kali disebutkan, maka kata kuncinya adalah suhu dan kalor. Nah, tahukah kalian apa maknanya? Makna suhu dan kalor itu apa? Kalau belum tahu, nah untuk mencari makna suatu kata, kita dapat mencari melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat dengan KBBI. Kita bisa mencarinya di kamus offline. Kamus offline itu kamus sudah tercetak dan bisa dibeli di toko-toko buku maupun online. Kalau online bisa cari di internet. Ya. Karena sekarang semua serba online, kita bisa mencari makna kata pada KBBI online. Caranya, kita bisa membuka HP, smartphone atau laptop yang sudah tersambung di internet. Pada halaman web, kamu dapat mengetikkan KBBI daring, diketik ya anak-anak, lalu di enter, akan keluar tampilan seperti yang ada di samping ini. Kalau sudah, di pencarian ini kalian ketikkan kata yang ingin kalian cari, misalnya suhu, kemudian klik ini, tanda kaca pembesar ini, nanti akan keluar apa makna dari kata tersebut. Begitu mudah bukan caranya? Nanti kalian bisa mencobanya. Yang selanjutnya, setelah kita temukan pengertian dari suhu dan kalor, ini adalah pengertiannya. Suhu adalah ukuran kuantitas terhadap temperatur panas dan dingin, diukur dengan termometer. Sedangkan kalor adalah tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain dengan hantaran, penyinaran, atau aliran. Jadi itu hasil pencariannya. Setelah itu kita dapat memahaminya dengan menjawab pertanyaan. Ya. Jadi kalian bisa bertanya tentang informasi yang ada di teks tersebut menggunakan kata tanya apa, kapan, dan lain sebagainya. Di sini dimisalkan pertanyaan yang bisa dibuat adalah apa yang dimaksud dengan kalor. Nah, jawabannya nanti akan kalian temukan dalam teks yang tadi. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhunya lebih rendah. Contoh pertanyaan yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam
benda. Jadi dengan kita semakin banyak bertanya, semakin banyak informasi yang kita terima dari suatu teks eksplanasi. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Husna. Semoga kalian memahaminya. Kalau ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan melalui chat WA. Ada juga tugas ya anak-anak. Setelah kalian pelajari ini, ada tugas yang di-share melalui Google Classroom. Tugasnya adalah carilah sebuah teks eksplanasi tentang peristiwa sosial yang terjadi di sekitarmu. Kamu dapat mencarinya dari berbagai sumber, misalnya dari koran, majalah, artikel, buku, atau internet. Gunting atau salinlah teks tersebut, ya. Lalu tempelkan di buku tugasmu, foto hasilnya, lalu upload di Google Form. Jadi begini, kalau kalian mencarinya di koran, maka kalian gunting, kalian tempel di buku. Kalau kalian nemukannya di internet, kalian langsung screenshot dan hasilnya di upload di Google Form. Jangan lupa setelah kalian menemukan teksnya, kalian juga baca. Setelah dibaca, nanti ada soal yang harus kalian isi, yaitu tentang penjelasan teks eksplanasi yang kalian temukan itu. Jadi isinya tentang apa, kalian jelaskan di Google Form yang sudah Bu Husna bagikan. Itu saja penjelasan dari Bu Husna, semoga bermanfaat. Bu Husna akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.